Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafianti Atmaja dan rekan saya Alif Misbahul Arifin. Kami dari tim Cuanfinity. Di sini kami akan memaparkan studi case dengan topik yang berjudul Measuring Indonesia Capital Market Performance in 2020 dengan emiten yang kami analisis juga, yaitu PTS Hardware Indonesia Tbk. Tumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan di triwulan pertama tahun 2020 yakni 2,97% dan terkontraksi di triwulan kedua sebesar minus 5,32%. Apabila di triwulan selanjutnya pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan performa positif maupun negatif, apa pengaruhnya terhadap pasar modal Indonesia dan emiten ACES? Setelah diadakannya rapat APBN kita bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tanggal 22 September 2020, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan bahwa pada kuartal ketiga tahun 2020 akan mengalami kontraksi di kisaran minus 2,9% dan sampai minus 1,1%. Hal ini menyebabkan terancamnya instrumen investasi di pasar modal Indonesia dan ada kekhawatiran dari penurunan nilai portofolio atau aset perusahaan yang diinvestasikan, sehingga investor akan menarik modalnya di pasar modal Indonesia dan menyimpan modal tersebut untuk digunakan dalam menghadapi kondisi atau pandemi di saat seperti ini. Dan investor akan beralih ke investasi yang memiliki resiko yang lebih kecil seperti investasi emas. Pengaruhnya terhadap ACES ini bisa dilihat dari proyeksi rincian ekonomi pada kuartal ketiga, di mana konsumsi rumah tangga itu mengalami kontraksi karena pada saat PSBB mal-mal tutup termasuk gerai-gerai yang dimiliki oleh ACES, dan kegiatan ekspor impor ini juga mengalami pertumbuhan negatif atau terkontraksi negatif, sehingga pendistribusian produk-produk yang dimiliki ACES ini mengalami perlambatan sehingga penjualan ini akan menurun. Tercatat bahwa BI 7-day repo rate sebesar 4% dan tingkat inflasi 1,32%. Apa pengaruhnya terhadap pasar modal Indonesia dan emiten ACES? Nah, pengaruhnya terhadap pasar modal Indonesia tersendiri itu apa? Karena mengapa bank itu menerapkan suku bunga 4%? Karena bank ingin memberikan stimulus kepada pemodal atau masyarakat untuk dapat meminjamkan uangnya ke bank agar jumlah uang yang beredar di masyarakat ini berjalan secara stabil dan memberikan peluang terhadap pelaku pasar modal agar berinvestasi lewat modal yang dipinjamkan melalui bank ini dapat diinvestkan ke pasar modal, karena tingkat pengembalian untuk diinvestkan ke pasar modal ini cukup tinggi. Kemudian pengaruhnya terhadap ACES apabila suku bunga BI berada di level 4% dan tingkat inflasi 1,32%, ini memberikan peluang terhadap ACES untuk memperluas ekspansi pasar dengan meminjamkan modal dari bank untuk membuka gerai baru sekitar 10-15 gerai, sehingga hal ini dapat meningkatkan penjualan ACES menjadi 10% di 2020 ini. Subtopik 3. Wabah pandemi COVID-19 sampai melanda seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Apa pengaruhnya terhadap pasar modal Indonesia dan emiten yang kami analisis, yaitu ACES? Dapat dilihat bahwa pada grafik pertumbuhan kasus COVID-19 pada bulan Juni sampai Juli terdapat peningkatan kasus yang sangat signifikan dikarenakan adanya akselerasi tes dan relaksasi PSBB di beberapa kota besar di Indonesia. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pasar modal di Indonesia. Para investor cenderung untuk menarik modal yang sudah mereka simpan sebelumnya dan lebih memilih untuk menyimpannya untuk yang digunakan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Investor juga bisa beralih ke instrumen investasi yang lebih menguntungkan, seperti diantaranya yaitu investasi emas. Melihat dari indeks keyakinan konsumen yang menuju ke arah pesimis, dikarenakan adanya pandemi ini menyebabkan daya beli masyarakat menjadi jatuh dan dengan adanya beberapa karyawan yang dirumahkan.
Juga dengan adanya beberapa gerai retail yang ditutup menyebabkan indeks pertumbuhan retail menjadi menurun, bahkan sempat mengalami kontraksi yang cukup dalam, walaupun di beberapa bulan setelahnya mengalami perbaikan dikarenakan adanya relaksasi PSBB. Pengaruh pandemi terhadap ASES melakukan beberapa strategi selama pandemi, diantaranya yaitu berfokus untuk menjual produk-produk yang diminati konsumen, diantaranya sepeda, peralatan memasak, peralatan berkebun, peralatan kesehatan, dan beberapa peralatan lain yang menunjang konsumen untuk melakukan work from home. Kemudian perusahaan juga memberikan beberapa diskon kepada produknya untuk dapat menunjang pertumbuhan pendapatan selama pandemi ini. Walaupun pada kinerja kuartal kedua perusahaan sempat mengalami penurunan. Kemudian ASES juga lebih menjaga konsumen dengan hadir lewat platform penjualan secara online, di mana dapat dibeli pada situs rupa-rupa.shardware.co.id/shop atau beberapa platform e-commerce lainnya seperti Shopee dan Tokopedia. Kesimpulan, performa IHSG dan ASES selama triwulan pertama menunjukkan penurunan yang sangat tajam dan bahkan sempat mengalami kontraksi. Kemudian untuk triwulan kedua dapat dilihat bahwa performa IHSG dan ASES mengalami peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan adanya optimisme pasar dan adanya anjuran dari pemerintah untuk melakukan relaksasi PSBB. Untuk itu, kami menyarankan untuk buy pada emiten ASES ini, dikarenakan produk-produk dari ASES ini mendukung prospek bisnis perusahaan untuk terus bertahan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi selama pandemi COVID-19.